Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 2104411670 dari kelas 1P. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yaitu terdiri atas 5 sila. Sistem yaitu himpunan suatu unsur atau elemen yang saling berhubungan, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Sedangkan filsafat yaitu ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran atau usaha berpikir radikal, menyeluruh dan integral, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Menurut Darmudi Harjo 1979 ayat 86, Pancasila adalah ideologi yang memiliki kekhasan, yaitu kekhasan pertama, Tuhan yang Maha Esa, sebab ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa Indonesia percaya adanya Tuhan. Kekhasan kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku bangsa dan bahasanya. Kekhasan ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Kekhasan keempat, kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Dan kekhasan kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi membentuk identitas bangsa dan negara Indonesia, sehingga bangsa dan negara Indonesia memiliki ciri khas berbeda dari bangsa dan negara lain. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi, kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar, negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil pemenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem Abdul Ghani 1998. Sedangkan pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari, way of life atau Weltanschauung, agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Salam 1988 ayat 23-24. Dasar Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat terbagi atas 3 dasar, yaitu dasar ontologis, dasar epistemologis, dasar aksiologis. Dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, monopluralis,
Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kelan 2002 ayat 72. Dasar epistemologis. Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Pancasila itu lahir sebagai respon atau jawaban atas keadaan yang terjadi dan dialami masyarakat bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan diharapkan. Pancasila menjadi cara yang efektif dalam memecahkan kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat bangsa Indonesia. Dasar epistemologis Pancasila juga terkait erat dengan dasar ontologis Pancasila karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila. Kailan 2002 ayat 97. Secara lebih khusus, pengetahuan tentang Pancasila yang sila-sila di dalamnya merupakan abstraksi atas kesamaan nilai-nilai yang ada dan dimiliki oleh masyarakat yang pluralistik dan heterogen adalah epistemologi sosial. Sedangkan dasar aksiologis terkait erat dengan penelahan atas nilai Pancasila mengandung nilai baik intrinsik maupun ekstrinsik atau instrumental. Kekasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai intrinsik terletak pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan memiliki sifat umum atau universal. Karena sifatnya yang universal, maka nilai-nilai itu tidak hanya untuk manusia Indonesia, melainkan manusia seluruh dunia. Pancasila sebagai nilai instrumental mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-cita negara bangsa seharusnya menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hakikat sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Dalam susunan hierarkis dan piramidal, sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial sebaliknya. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya, tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Yang kedua yaitu hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Berikut kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi, yaitu sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan, yang adil dan beradab,
yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang persatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Noto Negaro 1975 ayat 43 sampai 44. Indonesia bukan sekedar nama, ada kenangan, cinta dan luka di sana. Ada tempat bertualang dan tempat pulang. Ada saya dan kamu yang mencoba memperbaiki dengan cara kita yang sederhana dan tak kenal lelah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.